Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Oh, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Aku bersyukur buat karya-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Mematikan kami, menebus dosa kami, menghapus segala pelanggaran dan celah kami. Dan Kau bangkit, memberi pengharapan kepada setiap kami akan kebangkitan dan hidup, akan adanya hidup kekal dan hari esok. Kini kami mau persembahkan seluruh hidup kami
melayani-Mu Tuhan. Pakai seturut kehendak-Mu, seturut rencana. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Tiba waktunya untuk merenungkan firman. Berfirman, Bapa, kami rindu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan firman pagi hari ini, Matius pasal 4, ayat 1-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihat, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu, dalam perikop yang kita baca hari ini, kita mendengar, membaca bahwa Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya mengalami pencobaan dari iblis. Ini berarti setiap kita juga memiliki potensi yang sama. Kalau Yesus saja dicobai iblis, apalagi kita. Ini berarti kita selalu diingatkan untuk selalu berjaga-jaga. Sebab iblis seperti singa yang mengaum, mencari waktu yang tepat untuk menyerang. Tetapi puji nama Tuhan, kita mendapat contoh bagaimana memenangkan pencobaan yang datang dari iblis. Seperti Tuhan Yesus menang atas cobaan dari perikop yang kita baca hari ini. Pencobaan pertama, iblis memerintahkan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Ini sesuatu yang licik, sekaligus penuh godaan. Sebab kita tahu
Dari perikop yang kita baca, Tuhan Yesus yang sedang lapar tentu memerlukan roti setelah berpuasa 40 hari. Dan mengubah batu menjadi roti pasti tidak melanggar perintah siapapun dan tidak melanggar hak siapapun. Tetapi jika Tuhan Yesus mendengarkan perkataan iblis, maka dia telah memosisikan dirinya di bawah iblis, di bawah otoritas iblis, dan menerima perintah dan pengaruhnya. Bagaimana Tuhan menghadapi pencobaan ini? Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya sebagai manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Dia tidak harus tunduk kepada iblis karena desakan lapar. Demikian juga kita tidak boleh mengkompromikan iman dan integritas kita karena kebutuhan sehari-hari. Di sini Tuhan Yesus mengajar kita untuk melawan keinginan mencari jalan pintas karena terdesak. Biarlah kita berserah kepada Tuhan. Oleh anugerah Bapa, kita memperoleh penghidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi kita tidak perlu takut. Kita tidak akan kelaparan. Saya yakin firman Tuhan bahwa firman yang mengatakan jangan kamu khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Tuhan menyediakan itu. Jangan khawatir seperti bangsa-bangsa dunia yang mencarinya itu semua. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Paulus mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi jangan khawatir, Tuhan pasti mencukupkan. Demikian juga kebutuhan akan pemeliharaan Tuhan, perlindungan. Maka pencobaan yang kedua dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini sama halnya dengan yang pertama, pencobaan akan kebutuhan makanan. Sekali lagi kita tidak perlu menuruti bisikan iblis, perintah iblis untuk mendapatkan baik makanan maupun pemeliharaan perlindungan akan kehidupan kita. Sebab mengapa harus bertarung demi kehormatan diri? Tuhan akan menghormati orang-orang yang melayani Yesus. Dua cobaan ini diawali dengan kalimat jika engkau anak Allah. Bapak Ibu, Tuhan tidak perlu membuktikan dirinya, dia memang anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus membalas iblis dengan memposisikan dirinya justru sebagai manusia. Dia lebih menonjolkan sisi kemanusiaan daripada sisi kealahannya. Mengapa? Ini mengajar kepada kita bahwa ketika kita rela merendahkan diri kita, godaan untuk jatuh ke dalam dosa kesombongan untuk diakui akan sangat kecil. Tuhan tidak mencari-cari penghormatan bagi dirinya. Dia memang sudah penuh hormat. Itulah sebabnya Yesus malah menekankan bahwa dia adalah manusia dengan mengutip Ulangan 8 ayat 3. Biarlah kita renungkan ini. Kita tidak perlu mencari penghormatan bagi diri kita. Kita akan sangat mudah jatuh dalam jerat jika kita terus mencari hormat. Untuk pencobaan kedua ini, yakinlah penyertaan Tuhan, pemeliharaannya. Mengapa juga kita ketakutan akan pemeliharaan Tuhan? Mengapa harus menghina Tuhan dengan menganggap Tuhan tidak sanggup memelihara kita dan keluarga kita? Bukankah Tuhan sanggup memelihara jutaan orang Israel di perjalanan di padang gurun? Bukankah Tuhan sanggup memelihara ciptaannya hingga tiba saatnya seluruh ciptaan diperbarui? Mengapa iman kita tidak menerima fakta bahwa Dia, Tuhan, pasti memelihara kita? Pencobaan yang ketiga di ayat 8. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis mencobai dengan harta dunia. Dia menawarkan seluruh harta dunia bila Yesus menyembah kepadanya. Sekali lagi ini dalam kemanusiaan Yesus. Seakan iblis yang mengetahui Yesus telah menjadi manusia sejati akan kehilangan
kekayaannya sebagai Allah, Sang Pencipta Khalik langit alam semesta ini. Tetapi Yesus menjawab, di ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Dia tangking iblis. Dan dia katakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, bukankah hal ketiga ini yang sering mencobai kita, menjauhkan kita dari penyembahan kepada Tuhan? Maka ada juga firman Tuhan mengatakan, jangan mengabdi kepada dua tuan. Tuhan yang satunya itu bicara mamon. Tuhan selalu diperbandingkan dengan mamon untuk manusia memilihnya. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, enyahlah iblis, jangan tanggapin itu. Jadikan Tuhan sebagai pusat penyembahanmu. Hanya dengan demikian, kita dapat menang atas segala pencobaan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan perhatikan, kita harus berhati-hati karena iblis sangat pintar dalam hal mencobai umat Tuhan. Seringkali firman Tuhan diputar balik, dibikin kita untuk bingung supaya kita salah memilih. Iblis sangat pintar bermain di daerah abu-abu. Maksudnya bagaimana? Iblis tidak mengatakan bunuhlah. Iblis hanya mengatakan, bukankah bahaya kalau dia terus-menerus hidup? Iblis tidak mengatakan curilah. Tetapi ia akan mengatakan, bukankah engkau yang lebih berhak mendapatkannya daripada sang pemilik itu? Iblis tidak mengatakan, jangan percaya pemeliharaan Allah Bapa. Dia hanya mengatakan, bukankah engkau bisa sendiri melakukannya tanpa Bapa? Ini sangat licik dan jahat. Karena setiap godaan iblis intinya adalah membuat kita meragukan Tuhan secara berlahan-lahan. Meragukan waktu Tuhan, meragukan hikmat Tuhan, meragukan keputusan Tuhan dan sebagainya. Tapi kita bersyukur hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus melawan iblis. Tuhan melawan dengan mengutip firman Tuhan di Ulangan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, semua ada dalam Ulangan. Mengapa mengutip Ulangan? Karena kitab ini adalah kitab Musa yang mengulangi kembali perintah Taurat kepada generasi baru yang akan masuk ke tanah Kanaan. Tuhan Yesus memakai Ulangan karena Dia akan memimpin generasi Israel yang baru masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Tuhan mengutip Ulangan 8 ayat 3, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Meskipun pada saat Yesus lapar tidak ada roti, tetapi ada firman Allah yang mengingatkan dia bahwa Allah tidak akan meninggalkan dia sama sekali. Itu juga Ulangan 4 ayat 31. Dan juga jawaban-jawaban di pencobaan kedua dan ketiga. Nah, apakah kita tidak melihat bukti nyata penyertaan Tuhan? Jangan lupa bahwa firman-Nya yang ada di dalam hati kita, firman-Nya yang telah diucapkannya kepada umat-Nya tidak akan pernah batal. Jadi simpan firman-Nya. Itu senjata pedang yang tajam untuk melawan iblis. Firman-Nya kekal, firman-Nya agung, firman-Nya berkuasa. Itu semua adalah bagian kita yang menunjukkan bahwa Tuhan menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa tanda penyertaan Tuhan bukanlah makanan, bukan roti, bukan harta yang melimpah, bukan kekuasaan, bukan juga kesehatan, kekayaan. Tanda penyertaan Tuhan adalah firman-Nya hidup dalam kita. Firman-Nya ada dalam kehidupanmu. Dan bila demikian terjadi, maka ayat 11 pun akan juga digenapi dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 11 dikatakan, akhirnya malaikat-malaikat membawa makanan untuk menguatkan kembali Yesus. Di padang gurun tidak ada tempat makan, tidak ada ladang yang subur. Tetapi Tuhan sanggup mengirim malaikat-Nya untuk memelihara umat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah kami dengan firman-Mu. Jauhkanlah iblis dari kami. Dan berilah hikmat-Mu, ya Tuhan. Ajar kami untuk melihat status dan kedudukan kami di hadapan-Mu.
bukan untuk dibanggakan kepada sesama manusia,